Hari ini kita akan diperlengkapi, di-equip sama seseorang yang luar biasa dan beliau dengan timnya ASIS Indonesia sudah support UF Online Experience 2020 ini dengan sangat luar biasa. Kami mendapatkan feedback yang luar biasa. Mereka berkata bahwa belum ada Zoom webinar yang seperti ini. Itu salah satunya memang beliau dan timnya dari ASIS Indonesia yang bisa membuat seperti ini. Dan beliau hari ini akan mengequip kita semua bagaimana membuat ibadah online streaming. Dan saya beberapa hari ini kami berbicara dengan beliau. Beliau ini tidak sekedar ngerti secara teknis saja bagaimana membangun sebuah ibadah online streaming, tapi by the way orang ini pribadi ini adalah orang yang punya perjalanan iman yang luar biasa dengan Tuhan. Ya. Jadi saya tidak pakai nunggu lama ya. Kita mari sambut sama-sama, kita berikan appreciate, kita berikan tepuk tangan. Kita kasih jempol yang luar biasa. Mari kita sambut Pak Andi Sutikno. Mari Pak Andi. Come on. Oke. Sorry. Apakah bisa dengar semua dengan jelas? Mantap. Oke. Salam kenal semua ya. Salam kenal teman-teman. Saya juga sama dengan kalian semua, kita ini hanya hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang diangkat dari nothing into something ya. Jadi saya akan langsung mulai aja karena waktu kita nggak banyak dan materi kita sebetulnya sangat banyak. karena materi yang diberikan ke kita ini sangat luas. Kalau kita ngomong building online service itu bukan bicara hanya tentang satu hal, tapi ada dari kacamata lensa kamera, iya kan, ke sound systemnya, ke lightingnya, ke pencahayaannya, jadi banyak sekali. Jadi langsung aja kita langsung mulai, oke? Sekarang ini kita tahu bahwa semua gereja itu sedang berbondong-bondong untuk masuk ke yang namanya ibadah online, ya. Tapi pertanyaannya, what's your purpose untuk doing online? Menurut kalian sendiri ibadah online dan ibadah offline itu mana sih yang lebih penting? Ya, coba kalian pikirin. Ibadah online dan ibadah offline itu mana yang lebih penting? Oke. Dan kenapa kita harus betul-betul tahu purpose-nya kenapa kita melakukan ini, oke? Sekarang banyak gereja yang memang ikut-ikutan. Jadi karena latah, karena semua berusaha untuk online, iya kan? Mereka apa adanya, yang penting apalah yang bisa dipakai untuk online, kasih kamera, kasih HP, kasih ini, mereka jalan online ya. Jadi banyak yang memang hanya berusaha untuk ikut-ikutan. Lalu juga ada juga yang berusaha mungkin gereja yang hanya memikirkan gimana ini biar jemaat saya nggak hilang. Ya, gimana ini biar jemaat saya nggak hilang. Padahal sebetulnya kalau kita core dasar dari yang namanya ibadah, mau itu offline, mau itu online, pastilah satu. Itu pasti tentang apa? Pasti tentang penginjilan. Pasti tentang penginjilan, ya. Dan kalau kita dan dengan kondisi seperti itu, jadi sama sekali kita nggak pernah boleh berpikir bahwa ibadah online itu kurang penting. Ibadah online itu sama-sama pentingnya dengan ibadah offline, ya. Dan sekarang ini juga banyak orang yang berpikir bahwa bisa nggak ya kita itu akan kembali ke normal lagi? Ya, banyak orang yang sebetulnya masih berharap bisa nggak sebetulnya kita ini masih kembali ke normal lagi? Which most likely is not going to happen, ya. Jadi karena kalau kita tahu namanya suatu penyakit ya, itu hanya bisa lebih kuat dan lebih kuat lagi. Mereka akan berevolusi, akan bermutasi lebih. Jadi untuk kita melakukan sesuatu yang normal itu it's not going to happen. Tetapi
apa yang sangat baik dari masa-masa seperti ini? Sebetulnya kalau dengan kondisi seperti ini, kita itu sebetulnya dipaksa sama Tuhan, ya, untuk membuka mata kita jauh lebih luas lagi. Karena apa? Kalau kita di offline, ya jemaat kita hanya itu yang datang di situ-situ aja, iya kan? Hanya yang datang di gereja, itu yang akan kita layani, itu yang akan kita muridkan, ya, kita kembangkan. Cuma tetapi sebetulnya kondisi seperti ini, Tuhan itu sedang membuka mata kita dan kesannya memaksa kita, ya, untuk menjangkau lebih banyak komunitas-komunitas ke daerah yang bahkan kita nggak pernah sampai ke sana, ya. Dan otomatis pasti jauh lebih banyak orang lagi. Gereja yang memiliki konten yang bagus, gereja yang memiliki kualitas online service yang bagus, walaupun mungkin gereja itu hanya terdiri dari 5 orang, ya, tapi dia bisa memuridkan, dia bisa menyelamatkan jutaan orang. Amin ya. Karena apa? Sebetulnya di dalam kondisi online ini, iya, PowerPoint saya. Oke, sebentar. This is some things that happen with technology. Oke. Pastor Albert mungkin bisa isi sebentar, Pastor Albert. Ya, saya percaya bahwa contoh nih feedback ya, saya akan memberikan sebuah feedback, cerita review apa yang terjadi beberapa beberapa hari kemarin yang terjadi adalah tadi feedbacknya adalah mereka itu ada yang ngomong banyak ngomong bahwa suaranya clear, audionya clear loh, ya. Yep. Ternyata itu bisa apa ya, memberikan dampak yang luar biasa yang bisa dirasakan oleh teman-teman semua. Sekalipun berada di rumah, bahkan tapping kita pun dibantu sama Pak Andi dan teman-teman dari ASIS. Mereka kasih feedback bahwa, wih, ini ibadahnya luar biasa, sangat memberkati, audionya jelas sekali, clear banget. Itu membuat apa ya? Mereka merasa bahwa seakan-akan mereka tuh ada di dalamnya gitu loh. Dan ketika mereka ada di dalamnya, mereka merasa bahwa wow, ini awesome, ini luar biasa, ini pengalaman yang sekalipun beda tempat ya, nggak ada di situ, tapi merasakan seakan-akan ada di situ. Jadi ternyata audio, sound, suara itu bisa apa ya, membuat kita relate gitu ya, membuat kita relate dengan yang ada di video gitu ya. Dan kemudian juga apa ya, selain video juga ada lighting ya, lighting juga akan membantu gitu ya. Tapi saya percaya bahwa makanya kenapa kita harus membangun sebuah ibadah online ya, build ibadah online karena pakai HDMI aja. Memang sekarang kan jangka waktunya kan kita nggak pernah tahu nih sampai kapan ini. Ya kita tentunya berdoa secepat-cepatnya dong ya, pasti secepat-cepatnya. Cuman masalahnya kan kita tidak pernah tahu kapan ini semua berakhir. Dan masalahnya kalau kita hanya menunggu wait and see, ya kita nggak bergerak kemana-mana, kita hanya diam di situ. Mau nggak mau kita harus mencoba something new, sesuatu yang baru. Bagaimana caranya kita itu bisa apa ya? Bisa tetap discipleship, kita tetap memuridkan, kita tetap bisa melayani, tetap terkoneksi dengan jemaat kita, orang-orang kita pimpin, sehingga saya percaya kita tidak kehilangan hubungan dengan mereka. Ya, terus izinkan saya share dikit ya dengan teknologi gitu, dengan ibadah. Saya pun mengadakan kelas gitu ya, kelas yang namanya Zoom gitu, secara pribadi. Kalau misalnya teman-teman saya sendiri mungkin tidak sebanyak itu gitu loh. Tapi dengan teknologi, dengan adanya dengan adanya streaming, dengan adanya Zoom webinar seperti ini,
membuat kita tuh bisa menembus batas gitu loh. Iya. Menembus tembok-tembok gedung gitu loh. Iya. Jadi tidak terbatas dengan 4 sisi, Iya. tapi bisa menembus bahkan antar pulau gitu ya, di Sumatera, bisa di Kalimantan, di Nias, di Batam. Jadi benar-benar bisa bisa menembus banyak hal. Betul. Nah, kalau kita di gedung gereja ya yang bisa menikmati jadi berkat ya hanya di situ kan. Iya. Hanya di situ saja, tapi dengan ada ibadah online seperti ini membuat orang-orang yang dilihat kita tuh merasa, wih, aku dapat sesuatu loh. Iya. Gitu. Dika mungkin ada tambahan nggak dengan membangun ibadah online? Seringkali sih mungkin bukan tambahan, sampai pengalaman sih. Terakhir waktu kemarin gereja saya itu juga mengadakan ibadah online. Kami juga bingung karena apa? Jujur keterbatasan alat dan perlengkapan. Pasti teman-teman juga akan menghadapi seperti itu atau sudah pernah menghadapi seperti itu. Tapi dari situ ketika kita bersatu, kita ngobrol, kita sepakat, kita bangun rancangan dan rencana, ternyata jalan juga ibadah online. Jadi sekali lagi peralatan perlengkapan itu penting. Tapi jangan sampai kita terbatasi dengan masalah peralatan perlengkapan. Ada nih yang dari Semarang, salah satu kerja di Semarang itu juga teman kami dari SYC Semarang Youth Community. Nah, hanya menggunakan HP. Menggunakan HP saja, dia bisa membangun ibadah online yang begitu luar biasa. Jadi sekali lagi jangan terbatasi dengan peralatan dan perlengkapan, itu penting, tetapi kita harus tetap melangkah. Mungkin Ko Andi sudah terhubung? Ko Andi Sudah. Harus ganti device ini. Silakan, wah, harus ganti device. Mari Sifu. Oke. Ya udah, oke. Tadi kayaknya udah malah presentasinya udah selesai ya Pak Albert ya. Pak Albert sama Pak Dika udah banyak membahas. Ya. Oke ya. Jadi saya akan lanjut lagi ya. Tadi saya sampai apa ya? Jadi sebetulnya Tuhan itu sedang memberikan kita kesempatan untuk betul-betul bisa merambah ke jauh yang lebih banyak, lebih luas dan lebih lebar, ya. Dan mungkin saudara-saudara sempat berpikir nggak? Kalau mungkin banyak sebetulnya yang mendengar tentang kebaikan Tuhan, ya kan? Banyak yang mendengar tentang kebaikan Tuhan, tapi dia sendiri nggak mungkin ke gereja, mungkin karena keluarganya yang tidak memperbolehkan dia ke gereja, ya kan? Atau mungkin lingkungannya yang tidak memperbolehkan dia ke gereja. Mungkin juga banyak juga orang yang mendengar tentang kita, tentang pelayanan kita, tetapi dia merasa sungkan, merasa saya nggak layak sayanya kalau masuk ke gereja itu ya. Tapi juga ada orang yang bilang bahwa banyak orang yang mungkin skeptikal untuk mau bergabung di bersama dengan kita ya, dengan komunitas kita. Mungkin dia bisa mulai dari intip-intip online karena setiap hari sekarang ini orang kayaknya kemana-mana bawanya selalu gadget ya, HP, pads, tabs dan lain-lain ya. Jadi sebetulnya online itu membuka kita ranah-ranah yang awalnya tidak tersentuh oleh offline. Dan sebetulnya tools itu sekarang ini kita sudah memiliki tools ya, tools untuk memastikan bahwa kita bisa menjangkau jauh lebih banyak jiwa-jiwa lagi, lebih dalam, sudah nggak ada namanya batasan tempat, batasan kota, batasan waktu, jadi seluruh dunia pun bisa. Bahkan sekarang ini kalau saya mungkin boleh saya sendiri mungkin juga boleh bersaksi, saya selama 9 tahun terakhir ini, kita sering sekali melakukan yang namanya training untuk memberikan pembekalan buat para soundman ya, baik itu di sekuler maupun di gereja. Kalau di gereja-gereja yang kita lakukan, kita hanya bisa ke satu kota, kita memberikan pembekalan ke sana mungkin hanya sekitar 50 orang karena kita semua tahu namanya soundman itu di gereja manapun selalu jumlahnya paling sedikit, ya enggak? Mau gerejanya kapasitas 5.000 orang, soundman-nya berapa? 1 paling 2 mungkin. Mau gerejanya 10.000 orang, yang 20.000 orang pun soundman-nya paling 2 orang, ya kan? Jadi kalau kita datang ke satu kota, ke kota yang lain untuk memberikan pembekalan pelayanan kita di sana,
Yang datang mungkin antara 50 hingga 100-an orang ya. Tapi selama hampir 1,5 bulan ini kami memberikan banyak pembekalan lewat online. Hanya dalam 3 kali webinar yang kami lakukan, kami sudah menjangkau lebih dari 1.200 soundman dan pelayan Tuhan di seluruh Indonesia. Bahkan bukan hanya di seluruh Indonesia. Yang datang dari Australia banyak, yang dari Taiwan banyak, yang dari Amerika banyak. It's a mind opening, it's an eye opening bahwa Tuhan itu sebetulnya sedang memberikan kita sarana untuk bisa menjangkau jauh lebih banyak dan memberikan dampak yang jauh lebih kuat. Ya, itu begitu pula mungkin juga ini sekarang ini pastor-pastor UF ini yang sekarang ada di sini ya kan. UF ini mungkin kita nggak hanya lakukan untuk Indonesia, pastor. Kita mungkin kita harus bisa lakukan UF ini untuk worldwide. Memang benar-benar UF dalam Inggris, full Indians. Kita kemarin punya translator kita dari India ya kan. Bila perlu, dia yang memang full UF untuk India. Bajunya ini karena saya ini beban berat saya ini besar, jadi saya tuh nggak kebagian kaosnya UF. Ukurannya paling besar cuman L, saya butuhnya XL. Nah, dengan kondisi tulisannya aja udah Korea kan, bisa itu nanti kita UF dalam bahasa Korea, dalam bahasa Jepang. Nah, karena apa? Toolsnya udah ada, hanya gimana kita bisa melakukan itu. Oleh karena itu saya sangat bersyukur bahwa banyak teman-teman yang mau gabung di sini ya. Karena bagi saya pribadi sih, di setiap pelatihan saya, kalau kita bisa membentuk satu orang aja, ya kan, yang benar-benar bisa berdampak buat gerejanya, berdampak buat kotanya, menurut saya itu sudah suatu pelayanan yang sukses di mata Tuhan ya. Apalagi kalau kita ini ada 100 sekian banyak orang ya, yang betul-betul bisa berdampak ya. Karena saya sangat percaya, kalian yang gabung di sini, sebenarnya Tuhan sudah minta kalian dan Tuhan akan perlengkapi kalian untuk memberikan dampak ke gereja-gereja kalian, baik gereja maupun pribadi kalian, karena namanya pelayanan itu bisa gereja, bisa personal, ya kan? Tools ini akan sangat membantu kalian untuk nantinya kalian bisa memberikan dampak yang jauh lebih kuat. Oke, sekarang kita akan lanjut ke slide berikutnya. Oke, ya. Sekarang challenges-nya apa sih? Challenge-nya di dalam online service itu apa aja sih? Namanya online ya. Pertama pastilah itu namanya internet connection. Namanya online ya kan. Pertama pastilah itu yang namanya internet connection. Ini kenapa internet connection itu juga satu hal yang bahkan saya taruh di atas dulu, karena di dalam online service itu kita bisa melakukan dengan kondisi live, atau kita bisa melakukan dengan kondisi yang namanya tapping. Kita rekam dulu baru nanti kita siarkan, ya kan? Kalau yang kita lakukan di tempat kita memang sudah mengamankan jalur koneksi kita, bahkan kita invest untuk server kita sendiri, kita invest untuk jaringan yang khusus direct ke server kita sendiri, yang memastikan bahwa jaringan kita itu akan aman, karena jaringan apabila kita kumpulkan dengan jaringan yang ada, walaupun kita memang menggunakan server punya si Telkom, ya kan. Tetapi kalau kita cloud servernya itu kita tetap menggunakan punya dia, yang akan terjadi apa? Koneksi itu nggak akan pernah bisa cepat, karena akan diping dari satu titik ke titik yang lain ya, sehingga responsnya itu akan lambat. Oleh karena itu sampai kita pun harus invest cloud server sendiri untuk memastikan kita memiliki jaringan yang aman, lebih stabil, dan latency yang kecil. Itu kita ngomong tentang internet connection. Jadi kalau memang internet connection kita nggak mampu untuk invest ke sana, ya pastikan semua namanya ibadah online kita rekam dulu, kita post production ya, kita lakukan editing, kita lakukan ini, baru nantinya kita upload ya. Kalau namanya upload itu kan sudah udah nggak harus di waktu yang sama, tempat yang sama ya. Lalu challenge yang kedua itu tentang environment ya. Atau ini langsung saya bacain dulu. Jadi challenge yang kedua itu tentang environment, lalu yang ketiga itu tentang worship experience kita, human resource, tools, dan knowledge-nya. Jadi ada 5 challenges ini yang menurut saya kita harus mampu untuk betul-betul overcome ya.
Kalau kita ngomong tentang challenge, tentang environment ya. Kalau kita ngomong ibadah offline itu ada di namanya controlled environment ya. Jemaat datang, duduk, nggak boleh ngomong-ngomong loh ya. Kalau berisik anak-anak nggak boleh lari-lari ya kan. Nanti itu kalau jemaat ngomong-ngomong terus mungkin bisa dilempar penghapus itu. Oh itu bukan ya, itu guru SMP ya, itu ya bukan pendeta ya. Jadi kalau anak-anak kalau anak-anak memang kok anak-anak jemaat pasti khidmat ya kan, duduknya juga sopan ya kan. Lalu dan dengan kondisi jemaat yang sudah dikondisikan di controlled environment ya, itu jemaat akan jauh lebih mudah untuk kusuk, untuk melakukan praise and worship dengan kusuk, dengan lebih fokus ya. Tetapi kalau kita ngomong tentang online itu perjuangan kita berbeda. Online itu kita di uncontrolled environment. Jadi kayak seperti yang ada di ini foto slide yang ini kan, itu lihat tuh. Di luarnya ada sepeda, ada gitar, itu di sebelah TV itu ada PlayStation ya kan. Itu mungkin orang dengerin firman aja, aduh aku bisa main nggak ya? Aku bisa main nggak ya? Kapan aku bisa mulai? Fokusnya sudah terpecah-pecah ya. Juga mungkin kondisi seperti ini nih, ini sekarang nih kadang layar satu nggak pernah cukup ya kan. Sampai setiap anggota keluarga bawa masing-masing gadgetnya, ada yang bawa komputer, ada yang bawa iPad, ada yang bawa handphone ya kan. Jadi itu kita katakan itu sebagai uncontrolled environment ya. Bisa jadi waktu ibadah kita dengerin online streaming, tiba-tiba ada IG masuk. Ada WhatsApp masuk ya kan. Konsentrasi kita terputus ya. Kita out of concentration ya. Lalu untuk kita bisa membuat suatu, kalau kita ngomong di dalam uncontrolled environments, kita memang harus bisa sedemikian rupa kita bikin materi konten yang tight, yang secantik mungkin ya, yang sepadat mungkin, dan semenarik mungkin ya. Karena kembali kalau di online service persaingan kita itu tuh berat. Kalau kita ngomong di dalam offline, orang ibadah ya udah ada sound-nya di situ, ada LCD proyektornya di sana, lighting-nya di sana, mereka melakukan praise and worship. Udah, mata kita itu enggak, kalau orang Jawa bilang jelalatan, enggak kemana-mana ya kan. Tapi kalau kita ngomong di online, musuh kita dengan memberikan yang ala kadarnya, kita hanya memberikan dengan konten yang asal-asalan ya. Musuhnya apa? Musuhnya itu standar dunia. Kalau yang saya katakan dengan standar dunia itu seperti apa? Orang kalau buka komputer, dia buka satu browser, ya kan? Dia lihat tentang online service kita, lalu di sebelahnya ada itu iklan, konser apa keluar di situ. Begitu mereka compare bersebelahan, ya kan? Yang akan terjadi apa? Kesannya tempat kita ini kok buat Tuhan kok asal-asalan sekali ya. Ya. Dan banyak sekali jemaat itu yang akhirnya mereka berpindah ke gereja-gereja yang memberikan konten yang jauh lebih bagus. Bukan hanya karena firman-Nya saja yang disampaikan ya, tetapi kenyataannya memang manusia itu terdiri dari yang namanya tubuh, jiwa dan roh ya. Jadi akan sangat mudah untuk mereka itu tuh berpindah-pindah tempat di yang namanya online ya. Lalu tadi jadi persaingan terberatmu di dalam online service adalah yang satu namanya standar dunia. Tetapi kalau musuh terberatmu yang dapat membunuh pelayananmu seketika, bagi dia ya, saya ngomongnya ini membunuh pelayanan kita bagi dia. Musuh terberatmu yang dapat membunuhmu seketika juga di dalam sebuah online service itu apa? Kita bisa semudah itu lepas. Itu hanya sebatas remote. Sebatas mouse klik. Iya enggak? Jadi kalau kita tidak bisa memberikan materi yang bagus, konten yang bagus dari
visual yang bagus, dari sound yang bagus, hanya sekedar mouse klik atau remote klik, udahlah selesai kita, ya. Jadi kenapa saya juga waktu diminta untuk share tentang ini saya juga mau karena saya sangat terbeban karena bagi saya kita itu melayani raja di atas segala raja, kita itu melayani Tuhan di atas segala Tuhan. Kalau kita namanya memberikan pelayanan untuk Tuhan, untuk raja di atas segala raja, don't give nothing but the best. Ya. Saya sangat rindu yang namanya praise and worship itu kembali seperti zaman Salomo zaman dulu. Kenapa? Karena zaman Salomo orang di seluruh dunia itu terkagum-kagum oleh penyembahan dan pujian yang sudah dilakukan sama mereka. Dan itu yang menjadi standar dunia, referensi dunia. Jangan sampai apa yang kita berikan untuk Tuhan itu bahkan gereja-gereja pun maaf kata sekarang ini banyak yang mereferensikan, wah saya kalau mau bikin ibadah yang keren, saya lihat YouTube aja, saya lihat konser inilah, konsernya ini, ya kan, artisnya ini. Nah, kerinduan saya di setiap kita, benih-benih ini bisa bertumbuh di dalam kalian untuk kita itu bisa mengembalikan standar excellent dari sebuah pelayanan, ya. Dan marilah kita sama-sama berusaha untuk referensi tentang, karena suara, cahaya itu semua diciptakan oleh Tuhan. Semuanya harus kembali untuk kemuliaan nama Tuhan, ya kan? Oleh karena itu, saya sangat berharap setiap dari kita ini benar-benar bisa dipakai Tuhan untuk menggarap hal-hal ini dan kemuliaan itu akan kembali ke Pondok Daud dan Praise and Worship untuk di gereja-gereja. Dan kalau memang kalian betul-betul, karena gini, saya sangat percaya bahwa setiap gereja, setiap gembala Tuhan, bahkan setiap dari kalian, itu kalian seperti dikasih mandat khusus oleh Tuhan, iya kan? Dikasih mandat khusus oleh Tuhan, kalian diberikan yang namanya gereja pun atau gembala lewat gembala sidang juga diberikan satu goal yang sangat unik untuk sekelompok orang tertentu atau untuk banyak orang, ya. Tetapi kalau memang kalian betul-betul sayang terhadap gereja kalian betul-betul merasa bahwa gereja kalian itu memperjuangkan sesuatu yang sangat bagus, yang sangat mulia, yang akan sangat berdampak, ya, maka kalian harus betul-betul paham betul tentang ini agar perjuangan yang dilakukan di gereja kalian itu tidak berhenti di tengah jalan. Ya, kalian yang harus memastikan bahwa konten yang akan kalian upload di dalam online pun itu akan menjadi berkat dan akan menjadi dampak buat banyak orang. Oke, itu jadi tentang pertama challenge untuk environment. Lalu yang kedua, challenge yang kedua ini kita berbicara tentang worship experience challenge, ya. Kalau kita ngomong tentang worship experience challenge, kita kalau di dalam gereja, ya, kita kalau di dalam gereja offline itu, wah kesannya semuanya sudah ditata dengan baik. Sound systemnya megah, ya kan, lightingnya bagus, LED atau projection-nya juga sangat memberkati, ya kan. Tetapi waktu kita melakukan, tetapi karena sekarang ini gereja-gereja itu semuanya hanya berusaha untuk masuk ke online, dan yang mereka lakukan apa? Mereka hanya melakukan apa yang sudah biasa mereka lakukan, ya. Jadi mereka praise and worship full di panggung yang besarnya mungkin bisa 20 meter, ya kan. Kalau di 20 meter kondisinya seperti itu. Lalu cuma ditambahin aja satu kamera di situ. Caranya mixingnya pun juga sama. Mereka hanya mixing, ya, dengan apa yang mereka lakukan di gereja, ya. Kondisi bassnya bisa gemuk-gemuk karena apa? Ada subwoofernya gede-gede di sana, ya kan? Subwoofernya gede-gede di sana. Lalu bisa bikin vokal yang sangat basah, basah dengan efek yang sangat banyak. Tapi pertanyaan saya, apakah dengan kondisi seperti itu jemaat yang ada di rumah bisa merasakan
Not really. Karena kalau kita sudah ngomong tentang ini kita belum bicara detail tentang musiknya ya. Ini kita hanya ngomong tentang garis besarnya. Untuk online, kamera harus kita set sedemikian rupa lebih fokus, lebih close up ya. Jadi kesannya nanti kita akan berikan satu contoh kita kemarin bikin sedikit konten hanya 1 menit, nggak nyampe 1 menit sebetulnya 50 detik. Tapi nanti kita akan memberikan sedikit gambaran agar kalian nanti tahu, oh ternyata dampaknya bisa seperti itu ya, gitu ya. Nah, tapi kembali lagi apa yang kita lakukan di ibadah offline dan kita hanya kasih satu kamera lalu dari mixer si soundman yang ada di gereja offline, kita kirim ke komputer broadcast, ya kan? Komputer yang untuk broadcast lalu di-uplink ke atas, hasilnya nggak akan memberkati. Kembali lagi apa? Begitu kita di-compare dengan yang lain, aduh, langsung kesannya pelayanan kita asal-asalan. Oleh karena itu hari ini memang kita tahu banyak sekali yang dilakukan oleh teman-teman dengan 5 roti dan 2 ikan apa adanya dulu, apa yang bisa di ini semua. Tetapi yang saya akan siarkan hari ini yang seharusnya kita lakukan, ini yang seharusnya menjadi referensi yang nantinya kalian semua bisa mengejar agar nantinya kalian bisa memberikan yang terbaik dengan standar dunia. Oke? Itu kita bicara tentang worship experience. Dan juga nanti masih ada yang hal-hal yang bersifat teknis ya, hal-hal yang bersifat teknis kok suaranya kadang bisa besar, kecil, kalau di TV itu kan kelihatan sekali tuh, ya. Lalu dengerin apa namanya, instrumennya kayaknya nggak ada isinya semua. Hal-hal seperti itu sih nanti di akhir sesi kita akan memberikan link ya. Di akhir sesi kita akan memberikan link di mana kalian kita sudah memiliki materi khusus untuk basic 101 praise and worship, lalu kita juga ada materi khusus untuk mixing. Nanti kalian bisa belajar lagi karena hanya materi basic 101 sound engineering for praise and worship itu makan waktu 3 jam. Juga untuk mixing itu juga makan waktu 3 jam. Jadi kita nggak akan cukup di sini ya. Tapi PR-nya itu tuh banyak sekali. PR media itu banyak sekali, baik itu di masalah kamera, gambar visual, di masalah pencahayaan, di masalah sound. PR-nya banyak sekali, ya. Karena PR-nya banyak sekali, saya sangat berharap setiap dari kita betul-betul bisa mensupport multimedia, tim soundman untuk mereka bisa mempersiapkan yang terbaik. Karena apa? Persiapan untuk online itu jauh lebih ribet dibandingin persiapan untuk offline. Offline itu very forgiving. Kalau saya bilang ibadah offline itu very forgiving. Salah-salah dikit nggak kelihatan, ya kan. Blero-blero dikit nggak kelihatan karena reverbnya basah-basah, ya kan. Tapi kalau namanya di ibadah online, kalian out of pitch dikit aja itu kelihatan sekali. Belum lagi nanti kalau masuknya salah, wah itu kelihatan sekali. Belum lagi nanti, waduh banyak sekali, itu faktornya banyak sekali. Dan di online itu kalian dipaksa untuk betul-betul mempersiapkan segalanya yang terbaik, ya, karena semua akan termonitor dengan sangat detail. Oleh karena itu PR-nya baik untuk tim praise and worship, tim multimedia, tim soundman, tim lighting itu berat. Oleh karena itu kalian butuh kerjasama yang super solid untuk mempersiapkan ini, ya. Oke, sekarang kita akan lanjut lagi. Kalian pasti support ya, teman-teman pasti support tim multimedia dan tim untuk lighting ya. Oke, tadi kita ngomong sudah ada challenge untuk environment, lalu kita udah ngomong challenge untuk worship experience. Lalu ini ada lagi, ini challenge untuk SDM. Challenge untuk SDM ya. Kalau kita ngomong challenge untuk SDM, kita tahu persis bahwa in majority churches, di kebanyakan gereja, pelayan-pelayan Tuhan itu mereka mau melayani karena hati mereka. Mereka bukan orang yang bersekolah secara khusus, ya kan? Mereka nggak sekolah
sound engineer khusus, mereka nggak sekolah media khusus, mereka nggak sekolah hal-hal yang secara khusus. Kebanyakan di gereja-gereja itu yang ingin yang mau melayani itu tuh mereka yang betul-betul mempunyai hati untuk melayani, ya. Ya kita sangat bersyukur kalau memang banyak juga gereja-gereja yang sudah diperlengkapi oleh qualified soundman, sudah dilengkapi oleh qualified lighting designer and lighting programmer, ya kan. Wah, itu kita harus mantap. Tapi kenyataannya yang terjadi itu seperti itu, ya. Oleh karena itu saya bilang SDM itu challenge yang sangat berat untuk kita ada di online. Tapi kembali lagi saya sangat bersyukur apabila saya diberikan kesempatan untuk bergabung di dalam UF ini untuk memperlengkapi teman-teman agar lebih melek teknologi ya dan bisa mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Karena kembali lagi, don't give nothing but the best for God. Oke? Ya. Kalau kita ngomong tentang SDM ya. SDM itu satu hal yang sangat sulit untuk, apalagi mereka yang betul-betul berusaha untuk ini ya. Jadi gini, kalau kita ngomong tentang SDM, kita ngomong tentang pelayan Tuhan, ya. Mereka itu orang yang karena hati, mereka berusaha memberikan segalanya. Mereka berusaha untuk memberikan segalanya yang mereka punya. Mereka punya yang mereka bisa, mereka berusaha untuk memberikan segalanya yang mereka punya, yang mereka bisa. Tapi kalau memang mereka tiba-tiba dihadapkan oleh standar dunia, di mana standar dunia itu semuanya profesional, ya, nggak ada yang namanya nggak profesional, semuanya profesional, karena mereka invest a lot on that, ya, mereka invest a lot on that, dan mereka mengharapkan kembalian duit itu yang banyak dari situ. Sedangkan di gereja, no, pelayan-pelayan itu mereka betul-betul berusaha untuk memberikan yang ini, tapi begitu mereka dihadapkan dengan sesuatu yang, waduh, kok jauh sekali ya ini ya. Waduh, ketertinggalan saya ini jauh sekali. Seringkali yang terjadi apa? Mereka minder. Mereka bilang, aduh aku nggak bisa, aku nggak berani. Ya. Tetapi kembali lagi, di dalam namanya kita tim praise and worship, ya, di dalam namanya kita tim, firman ini mengatakan dengan sangat jelas. Karena ini harus dikembalikan ke core-nya dulu ya. Firman ini mengatakan dengan sangat jelas bahwa di 1 Korintus 3 ayat 6 dan ke-9, Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Firman yang sama, Pastor Radit juga mendapatkan bicara tentang hal yang lain. Jadi kita ngomong Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Kalau kita ngomong tentang Paulus yang menanam itu membutuhkan teknik. Kita nggak bisa cuma asal menanam. Menanam tuh kita nggak bisa. Kita cuma cari benih yang bagus lah. Wah, benih bagus ini. Kita masukin di kaleng Coca-Cola, ya kan? Nggak mungkin bisa tumbuh itu, ha? Jadi kita kalau ngomong tentang menanam itu tentang ilmu, tentang knowledge, ya. Kita harus belajar cara menanam yang baik, kita harus mempelajari cara memilih tanah yang baik, mempersiapkan tanah, mencari bibit yang terbaik, ya. Masih banyak lagi yang bahkan kalau kita memang benar-benar belajar di pertanian, ya, itu 3-4 tahun hanya belajar untuk menanam. Iya kan? Jadi kalau kita bilang Apolos yang menyiram itu kita ngomong menyiram itu bicara tentang apa sih? Menyiram itu bicara tentang waktu. Kita bicara tentang konsistensi. Karena kalau kita menanam sesuatu nggak bisa kita cuma kasih satu sekali kita siramin terus kita mengharapkan wih dia bisa bertumbuh. Nggak bisa, kondisi seperti itu nggak bisa, ya. Jadi menyiram itu akan bicara tentang waktu, bicara tentang konsistensi, bicara tentang kapasitas kita memberikan, tidak over, tidak kurang, ya. Tetapi yang terakhir adalah Allah yang memberikan pertumbuhan. Tetap yang namanya kita di dalam pelayanan itu paling penting harus God centered, everything is about Him, ya kan? Dan yang memang bisa memberikan pertumbuhan itu Tuhan. Tetapi yang harus sama-sama dipahami dengan sangat, yaitu apa? Kita ini pelayan Tuhan. Saya nggak tahu apakah ada yang hanya jemaat, tapi saya percaya orang yang mau ngikutin sampai mau belajar seperti ini, pasti kalian memiliki passion lebih untuk di sini, ya.
Dan saya anggap kalian semua itu adalah hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan. Kalian harus tahu sekali bahwa kalau hubungan penyembahan itu hanya kita sama Tuhan, ya, hanya kita sama Tuhan, kita mau nyembah dengan blero, kita mau nyembah dengan kondisinya suara, ya blero mau sumbang, mau kita menyembah dengan apa adanya, Tuhan akan sangat disukakan. Tuhan akan sangat disukakan. Tapi akan berbeda kalau kita ini adalah pelayan Tuhan, pelayan praise and worship. Karena apa? Kita sebagai pelayan praise and worship, tugas kita tuh bukan hanya, memang ada, kita ngomong ada beberapa orang yang memang dengan ketulusannya dia hanya menyembah ke Tuhan, impartasi itu sudah sangat-sangat kuat, ya. Sehingga jemaat terberkati, jemaat terbajak hatinya, ya. Tetapi banyak yang tidak memiliki kapasitas seperti itu. Oleh karena itu, yang saya ingin sharingkan lebih apa yang seharusnya kita lakukan, ya. Jadi kita sebagai pelayan Tuhan, fungsi kita itu bukan hanya menyembah Tuhan, tetapi fungsi kita itu mengajak jemaat, membajak hatinya, ya. Karena namanya orang menanam dan menyiram itu pasti tentang membajak hatinya, agar apa? Agar waktu firman itu diberikan ke mereka, ya. Waktu firman itu diberikan ke mereka, firman itu akan tumbuh subur. Ya. Jadi beda antara kita penyembah ke Tuhan yang hanya kita pribadi dan kita sebagai pelayan Tuhan itu ada slightly difference yang kita harus tahu persis. Nah, setiap pelayan Tuhan yang terlibat di dalam online ini harus memiliki passion yang sama, harus memiliki pemahaman yang sama agar mereka tahu bahwa pekerjaan Tuhan itu butuh kalian. Pekerjaan Tuhan itu butuh kalian belajar, butuh kalian betul-betul mau ambil extra effort, extra energy, extra everything untuk kalian, karena ini kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bisa menjamah jauh lebih banyak jiwa. Ya. Tetapi sekarang kita pasti banyak sih dari kita memang juga yang sudah merasakan, ya kan? Banyak dari kita tuh yang sudah merasakan bahwa waktu kita melakukan praise and worship, ya, wah kayak kita tuh dicabik-cabik hatinya, lalu kita kesannya udah gembur sekali, kita udah ini, begitu firman ngomong apa, itu flourishing di dalam hati kita. Tetapi seringkali juga hal seperti itu nggak terjadi. Nah, ini karena apa? Ya, saya akan lanjut, ya. Karena apa, Tom? Karena kalau sampai kita sudah mempersiapkan, kita sudah memberikan penyembahan yang terbaik, tetapi itu masih kesannya bagi kita ya terbaik, tetapi kok jemaat cuman diem aja, jemaat cuman ngeliatin aja, bahkan cuman dengan model kayak recoh gitu kan, atau kayak patung. Nah itu sering terjadi seperti itu. Nah itu karena apa? Karena sebetulnya kalau kita ngomong tentang pujian dan penyembahan ya, nggak bisa dipungkiri, kita nggak bisa hanya cuman ngeroh. Kita nggak bisa hanya ngeroh. Tubuh kita, roh kita itu ada di dalam body kita, dalam tubuh dan jiwa. Ya. Nah, kalau kita ngomong tubuh kita secara kalau kita ngomong tentang tubuh itu senses kita. Jadi apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, ya itu senses kita. Senses kita itu ada di sana. Kalau kita ngomong tentang soul, soul itu jiwa kita itu tentang apa yang bisa kita pikirkan, ya emosi kita seperti apa, itu ada di sana. Nah, kalau kita memberikan yang asal-asalan, ya bahkan tadi yang saya ngomong blero, yang saya ngomong bahkan kalau nyanyi sakit, wah suaranya wah itu yang sakit seperti itu. Boro-boro mereka bisa menyembah Tuhan, boro-boro roh mereka itu bisa ketemu sama Tuhan. Yang mereka lakukan cuma aduh, aku pingin cepet keluar dari gereja ini karena sakit. Iya kan? Kalau apalagi orang-orang yang pinter yang mereka memiliki pemahaman yang bagus tentang musik, mereka orang yang peka terhadap itu.
mereka baru menyembah enak-enaknya gitu kan, tiba-tiba fales. Waduh, itu langsung main mereka itu langsung melakukan judgement. Loh, kok kayak gini ya? Mereka yang seharusnya kusuk-kusuk menyembah, udah mau ketemu Tuhan, ini udah dibunuh-bunuh. Aduh, tiba-tiba ada yang salah. Wah, hal-hal seperti ini yang kita harus eliminate. Karena apa? Karena memang kenyataannya manusia itu ada di dalam tubuh, ya, roh itu ya ada di dalam tubuh yang dibungkus oleh jiwa, ya, jiwa kita. Jadi sedangkan kita di praise and worship, goal kita itu haruslah rohnya mereka, ya. Oleh karena itu yang kita lakukan untuk di dalam ibadah, yang akan kita lakukan untuk di ibadah online pun, itu juga kita harus bisa mengeliminir distractions sebanyak mungkin. Ya, karena yang merusak kekusukan mereka di dalam menyembah itu biasanya distractions. Tadi kita sudah tahu itu di environment aja udah banyak distractions-nya, iya kan? Udah mungkin tiba-tiba ada kucing lewat, kayak ada gitarnya jatuh, wah itu sudah distraction-nya banyak. Apalagi kalau kita tidak memberikan yang lebih lagi di dalam online. Begitu konten kita boring, konten kita jelek, waduh itu sudah, dan banyak distractionnya. Distractionnya mungkin cuman hal-hal yang sepele. Kita baru ngasih firman seperti ini gitu kan, tiba-tiba mungkin di belakang itu ada jemuran baju yang menggelantung, ya kan? Kita nggak mungkin bisa konsentrasi itu sama yang namanya firmannya, karena ada sesuatu yang mengganggu secara visual. Masih belum lagi nanti kalau secara sound itu juga mengganggu. Wah, itu kalau bagi saya sih ya, kalau sampai saya melakukan suatu pelayanan dan pelayanan saya tuh mengganggu, saya merasa sangat berdosa karena Tuhan sudah minta kita untuk memberikan yang terbaik di sana, tetapi yang kita lakukan bukannya memberkati, tetapi yang kita lakukan itu malah merusak mereka. Itu saya merasa sangat berdosa. Ya, jadi kalian harus sadar ya bahwa PR-nya banyak, PR-nya dan yang akan kita pelajarin hari ini lebih dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, ya, dan apa yang kita rasakan. Oke, lalu kita masih sedikit masalah karena kita kalau ngomong tadi kan challenge-nya itu kan SDM, ya kan. Kalau kita ngomong SDM, pasti SDM itu hal yang sangat sensitif karena apa, tadi saya sudah sempat sampaikan, semua orang yang melayani di dalam gereja itu mereka biasanya memang mereka berasal dari hati mereka ingin melayani, mereka ingin, tetapi mereka tidak memiliki basic yang kuat. Oleh karena itu di dalam online ini challenge-nya lebih banyak, lebih sulit, lebih kompleks ya. Oleh karena itu komunikasi apapun dengan tim production, baik itu sound, media, lighting, sebanyak mungkin, sekuat mungkin, dan komunikasinya sebijak mungkin ya, dengan terbuka, jangan di depannya ngomongnya baik-baik, di belakangnya itu kok nggak bisa-bisa sih, kok suaranya gini sih, anunya gini sih, wah itu merusak hubungan, itu sangat merusak hubungan. Sedangkan kita ini di dalam praise and worship mau soundman, mau multimedia, mau yang berhubungan dengan pujian penyembahan ya, mau worship leader-nya, mau singer-nya, mau musisinya, kita ini satu. Oleh karena itu harus betul-betul sebijak mungkin, seterbuka mungkin, apa adanya, apa adanya. Lalu bersifat konstruktif. Kalau kita nggak bisa memberikan solusi, kita mending dengar dulu. Jangan cuma ngomel. Ini kok gak enak sih? Gak enaknya apanya? Apa ya? Tapi gak enak pokoknya. Itu kalau nggak bisa bersifat konstruktif, coba dengerin dulu yang lain. Kalau memang mereka bisa membangun dengan lebih baik, kita ikutin, ya. Tapi kalau sampai nggak bisa, jangan memaksakan, ya. Lalu bersifat adaptif. Kalau kita ngomong adaptif itu ya, kita melayani, kita nggak bisa asal, wah aku maunya harus gini. Nggak bisa asal, ya. Tapi kalau kita ngomong adaptif, kita sesuaikan dengan kondisi ruangnya, dengan permainannya. Permainannya kalau untuk online, karena it's very complex ya, very complex, dan tadi saya sudah wanti-wanti dari awal. Kalian melakukan kesalahan sedikit pun kelihatan.
Ya, jadi permainan dibikin sesimpel mungkin dulu ya, dan mungkin dengan alat-alat yang tersedia tapi adaptif sehingga kalian nggak saling menuntut, tapi kalian kembali lagi kalian menjadi satu kesatuan tubuh Kristus untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Oke? Kita akan langsung lanjut. Lalu apa aja sih yang akan kita bahas ya? Tadi kalau toolsnya yang akan dibutuhkan di dalam ibadah online, pasti selain jaringan internet ya, kita ngomong selain jaringan internet, itu kamera, lighting, sound system, dan broadcast system. Ya, saya akan sedikit kasih nah, ini tips untuk pemilihan kamera. Ya, ini kita ngomong tips untuk pemilihan kamera. Kalau namanya kita di broadcast ya, kita harus memilih kamera yang memang standarnya untuk broadcast. Kalau kita sudah ngomong untuk kebutuhan online ya, untuk online itu jangan pakai HP. Karena kembali lagi, kalau yang saya sharingkan kali ini itu betul-betul yang kita maunya menjadi reference ya. Karena saya pribadi cuma punya prinsip bahwa kita nggak seharusnya memberikan yang bahkan good enough for God, itu enggak. Yang harus kita berikan itu harus yang terbaik buat Tuhan, ya. Dan karena kembali lagi, ini kita bukan untuk cari follower loh ya. Kita ini online itu bukan untuk cari follower, kita online itu untuk membajak hati, harus diingat itu ya. Oleh karena itu, untuk masalah kamera ya, banyak kita nggak akan membahas tentang brand ya. Tapi kamera itu banyak, tapi untuk kalian nanti memilih, kalian harus memiliki standar kualitas broadcast untuk video, bukan untuk foto ya. Karena apa? Biasanya sensornya berbeda, lalu banyak faktornya ya. Tapi yang pertama itu kamera untuk video ya. Lalu yang kedua, resolusinya kalau sekarang ini yang bisa diterima yang bagus kan YouTube dan Vimeo, tapi Vimeo kan nggak diblok di Indonesia ya. YouTube itu sampai dengan sekarang masih 1080 ya. Jadi paling enggak sekarang ini. Bahkan berarti sekarang bahkan di YouTube itu sudah sampai 8K bahkan. Nah, ini jadi jangan sampai, karena apa? Kita harus memahami tentang update. Karena apa? Kalau kita nggak memahami tentang update teknologinya, apa yang kita bikin, konten yang kita bikin sekarang ini bisa jadi loh, mungkin dalam 1 tahun ke depan konten kita kelihatan kuno sekali, kelihatan jelek sekali. Ya, comparison-nya mungkin kayak kita ngelihat kamera pro dan kamera HP. Wah, itu comparison-nya akan jelek sekali. Sedangkan tadi kalian harus ingat di dalam online sangat mudah bagi mereka itu berpindah channel, berpindah gereja, itu sangat mudah ya. Oke, jadi resolusinya resolusinya 1080, mau 2K, mau 4K, bahkan mau 8K. Tapi harus diingat kalau sudah naik ke 2K, 4K, 8K itu segalanya pasti lebih mahal, segalanya pasti lebih membutuhkan space yang jauh lebih besar secara kapasitas hard disk dan lain-lain. Lalu yang ketiga, untuk masalah noise handlingnya, karena kalau kita ngomong di dalam kita membaca hati itu pasti kita akan banyak. Nanti kita akan ada sedikit contohnya itu. Jadi kita dengan masalah intensitas cahaya lah itu tuh pasti kita banyak akan memberikan background yang warna gelap, ya kan, untuk nanti memberikan kesan-kesan tertentu. Karena kembali lagi yang harus kita baca itu adalah tubuh itu senses mereka dan emosi jemaat. Jadi noise handling itu hal yang harus sangat diperhatikan ya. Kalau kita ngomong tentang noise itu hubungannya selalu dengan yang namanya ISO ya. Semua kamera bisa support ISO tinggi, tetapi tidak semua kamera bisa digunakan untuk ISO tinggi. Biasanya kalau kamera-kamera yang jelek, kita menggunakan ISO yang tinggi, yang akan terjadi apa? Akan ada distorsi pixelnya ya. Pixelnya itu akan distorsi. Kalian kalau lihat, mungkin kalau kalian ambil video di kondisi yang gelap, kan ada kayak titik-titiknya, kayak semut kecil-kecil, titik-titik ya kan. Itu namanya distortion. Yang lebih parah lagi,
itu yang sampai yang namanya adalah color distortion, ya. Color distortion itu color noise ya. Color noise itu tuh sampai yang bukan hanya kayak semut kecil-kecil tapi sampai keluar warna merah hijaunya. Wah itu itu mau bikin kayak apapun akan merusak. Oleh karena itu noise handling harus dipikirkan. Lalu yang namanya frame rate-nya. Kalau kita untuk kamera yang kita akan banyak mengambil kamera dengan kondisi kita duduk diam, kita hanya membutuhkan frame rate yang 30 pun oke. Tapi kalau kita akan bergerak, banyak bergerak, kita harus menggunakan kamera dengan frame rate yang paling enggak bisa ke 60 ya. Lalu kalau kita ngomong tentang sensor ini kalau kita ngomong untuk standar broadcast, sebetulnya sensor itu ada banyak, ada yang quarter, ada yang half, ada yang 4/3 itu ya. Lalu ada yang APS-C, ada yang full frame ya. Kalau saran kita sih kalian sama-sama invest untuk kamera, mending kamera yang namanya 4/3. Karena apa? Karena sensor yang 4/3 itu mereka memiliki power requirements yang lebih kecil. Jadi kalau memang sama-sama kalian pakai baterai pun juga akan lebih lama ya. Dan lensa-lensanya biasanya lebih murah. Ya, lensa-lensanya lebih murah dan biasanya juga lebih compact ya. Banyak dari kamera-kamera yang untuk broadcast itu biasanya mereka yang menggunakan namanya lensa 4/3. Terus yang terakhir untuk kamera itu tuh karena kita ngomong untuk online streaming yang mesti video ya. Usahakan selalu ada yang namanya DC power input. Jadi ada colokan listriknya. Jangan mengandalkan yang namanya batu baterai ya. Karena kalau kita mengandalkan yang namanya batu baterai itu begitu kamera yang pakai batu baterai, boro-boro dia bisa 1,5 jam. Mungkin nggak nyampe sejam pun biasanya udah habis duluan. Masa mati dulu ganti cekluk. Nggak lucu ya kan. Jadi ini hal-hal simpel yang saya percaya akan sangat mampu untuk membantu kalian nantinya di dalam melakukan suatu investasi. Lalu kalau kita ngomong sudah kameranya, lalu ada yang namanya lensanya ya. Lensa itu kita ngomong ada yang manual dan autofocus, ada yang fixed object. Kalau kita ngomong untuk broadcast lebih baik sih kita menggunakan yang namanya manual ya. Karena apa? Manual itu akan lebih mudah bagi kita untuk mengatur prioritas. Ya, jadi setiap lensa itu ada yang namanya focal length ya. Kalau kita ngomong kamera setiap lensa itu ada yang namanya focal length. Focal length itu lebih kecil. Jadi kalau kita ngomong 14 mm yang paling kanan ya, yang paling kanan 14 mm itu dia memiliki lebar yang 114 derajat untuk menangkapnya ya. Lebih besar milimeternya kalau kita ngomong itu 600 mm dia hanya menangkap 4 derajat ya. Nah, kalau kita ngomong kamera yang ukuran dari 35 hingga 70 ya Randy ya. Itu 35 70 itu yang sudah mulai dari 35 itu sudah memiliki distorsi yang kecil ya. Kalau kita ngomong 30 mulai dari 35 itu kenapa kita bisa katakan distorsi yang kecil? Mungkin kalian kalau juga ngelihat kamera-kamera yang kalian pakai di HP ya. Kalau kalian ada yang fisheye kan? Fisheye. Fisheye itu kalau kalian lihat apa? Itu ada distorsi gambarnya. Kalau kalian deket sama itu, kesannya kalian jadi kayak Baymax itu, perutnya gede itu kan, kepalanya kecil kalau kita deketin ke tubuh itu ya, itu fisheye itu dampaknya itu yang namanya distorsi gambar ya. Nah ini kalian butuh tahu untuk apa? Untuk kalian nanti menentukan kalian akan mengambil online-nya itu di mana. Kalau yang kita lakukan di tempat kita ini masih tempat yang kecil ya, tempat yang kecil. Dan selain daripada itu lebih kecil milimeternya, itu biasanya mereka memiliki yang namanya depth of aperture-nya itu lebih baik. Jadi untuk kita tahu yang namanya sekarang ini kan banyak bahkan HP-HP aja mereka bisa yang namanya bokeh. Jadi yang di fokusnya itu bisa solid lalu belakangnya blur gitu kan. Nah, lebih kecil milimeternya itu akan lebih fokusnya akan lebih mudah untuk lebih lebar dan ini. Oke. Dan saran dari tim kita ya. Kita lebih baik kita menggunakan lensa yang namanya cine lens ya.
Karena kita tahu lensa itu bermacam-macam, tapi kalau kita ngomong lensa CineLens ini memang lensa yang lebih digunakan untuk standar broadcast ya. Dan apalagi kalau nanti kalian menggunakan yang namanya gimbal ya kan, kalian menggunakan servo itu kan butuh di weighting ya kan. CineLens ini dengan lensa yang berbeda-beda, mereka bagusnya dimensi dan beratnya mereka semua sama ya. Ukuran lensa jauh lebih mudah terbaca. Nah, itu kalau kita ngomong, karena selalu kelihatan tuh ada yang 50, ada yang 85, ada yang 24 ya. Lalu aperture-nya itu namanya diklik. Jadi kalau diklik itu waktu kita merubah aperture-nya mereka, jadi bukaannya mereka itu dia nggak ada suaranya. Ya. Lalu fokus ring-nya mereka itu juga biasanya bergerigi. Jadi kalau waktu kita gunakan dia untuk zoom in ya, dan bukan hanya nggak ada suaranya tapi fokus ring-nya dia itu dia bisa berputar hingga 2 kali lipat ya, hingga 2 kali lebih bisa zoom in 2 kali lebih besar daripada normal lensa. Oleh karena itu waktu kita melakukan perubahan fokus ya, dari depan ke belakang itu halus sekali ya. Nah itu namanya lensa CineLens. Oke. Lalu mungkin Randy mau sedikit kasih gambaran dulu tentang perubahan aperture-nya seperti apa, langsung dari anunya yang di sini. Ya. Nah, sekarang ini kita menggunakan lensa yang namanya f22 ya. Ya, jadi dengan kondisi f22 ini kalau saya lebih dekat lagi, nah ini kan. Nanti kalian bisa lihat gimana dia bisa atur sedemikian rupa sehingga saya akan jauh lebih fokus, yang di belakang jauh lebih blur. Ya, karena kembali lagi yang kita lakukan untuk di praise and worship kita tuh membajak hati. Membajak hati itu hubungannya dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar ya. Dan juga masalah musikalitasnya of course itu ya. Nah, ini dengan kondisi seperti ini saya jauh lebih fokus, di belakang lebih ini. Tapi juga bisa dia bikin yang belakangnya yang fokus. Nah, sekarang diatur, ya kan? Nah, sekarang ini speakernya di belakang yang fokus, sayanya yang blur. I'm like a ghost. Ya, penampakan ini ya. Jadi, nah itu di kelebihan kamera-kamera yang memang digunakan untuk broadcast, hal-hal itu yang bisa nantinya akan mempercantik, yang akan bisa I'm still like a ghost. Oke, ya. Jadi dengan kondisi lensa-lensa yang kalian nanti bisa pakai itu akan mampu looks-nya apa yang akan kalian bikin itu akan menjadi looks yang very professional ya, akan menjadi looks yang very professional dan dan of course itu pasti akan memberkati. Karena apa? Dengan permainan-permainan seperti itu nantinya akan jauh lebih mudah bagi kita untuk creating emotions. Ya, emotions. Lalu itu tadi kita ngomong tentang kamera, sekarang mungkin kita mau ngomong tentang pencahayaan ya. Kalau kita ngomong tentang pencahayaan, tentang lighting ya. Fungsi dari lighting itu apa sih? Lighting itu fungsinya untuk mengungkapkan bentuk ya. Memberikan gambaran yang wajar. Mengungkapkan bentuk itu adalah bagaimana cahaya mampu memberikan kejelasan wujud terhadap suatu objek. Apakah kalau kita hanya menggunakan yang namanya satu lampu ya, kalau kita tembak suatu bola itu ya, bola kalau kita tembak dari depan des itu, yang kita lihat apa? Dia kayak piringan. Dia kayak piringan, cuman piringan bulat gitu aja. Tapi begitu kita tembak dari sisi yang satunya, begitu kita ada sudut ya, kita tembak dari sisi, oh baru kelihatan itu, oh ternyata dia itu bentuknya bola ya. Jadi itu mengungkapkan bentuk lalu memberikan gambaran yang wajar.
Cahaya juga berfungsi untuk memberikan keterangan tentang waktu dan tempat. Ya. Dari pencahayaan yang tertentu ya kan, kita bisa oh ini nih kondisinya, karena kembali lagi ini tentang creating emotions ya, tentang creating emotions. Kalau dengan apa namanya, dengan cahaya yang warnanya sangat bright gitu kan, itu nanti bisa kesannya, oh ini kita ini sedang mungkin di pagi hari gitu kan ya, atau ya itu, tapi kita menjelaskan tentang waktu dan tempat. Cahaya lalu yang ketiga menciptakan suasana kejiwaan ya. Cahaya dapat menceritakan, menginformasikan tentang suasana yang sedang terjadi. Apakah itu komedi, atau itu tragedi, atau itu ketakutan, atau itu keceriaan. Cahaya bisa mengungkapkan seperti itu. Itu nanti dari warnanya, dari cara pengambilannya ya. Mungkin kalau yang paling gampang mungkin saya cuma ngasih sedikit ini. Ini kalau begitu saya katakanlah ini saya cuma tambahin yang namanya apa, nah gini, ini udah kayak horor ini ya, apalagi kalau gelap-gelap gitu kan di malam hari, saya cuma ngasih cahaya gini aja, waduh ini ada penampakan apa lagi itu ya kan. Ini hanya karena ada satu cahaya yang tidak tepat di bentuk ya. Ya, ini cuman apa namanya, nanti kita ada contoh sampelnya, oke? Oke, lalu yang terakhir membuat komposisi. Kita ngomong tentang cahaya itu pencahayaan memiliki fungsi dinamis, tidak statis dan menciptakan lukisan dalam ruang 3 dimensi ya. Jadi cahaya itu kita bisa kita bisa gunakan untuk creating space ya. Creating space, creating suatu gerakan ya, yang itu nanti akan memperkuat dampak dari praise and worship, dampak dari bahkan hanya apa namanya, satu firman yang memang temanya seperti apa, kita nanti bikinnya seperti apa, itu bisa sekali ya. Lalu kalau kita ngomong unsur cahaya itu unsurnya ada apa aja sih? Ada yang namanya intensity, intensitas, posisi dan arah, warna, bentuk model dan pergerakan. Ya. Kalau kita ngomong tentang intensitas itu mengacu terhadap kekuatan atau power dari sumber cahaya. Ya, jadi seberapa banyak kita menerima sumber cahaya itu tuh seberapa kuat dia menembak ke kita ya. Lalu kalau intensitas juga bicara tentang iluminasi ya. Iluminasi adalah jumlah cahaya yang jatuh pada suatu permukaan. Ya, pada suatu permukaan. Dan ini nih kalau kalian juga bisa ngelihat warna skin saya ini terlihat natural, ya. Bukan karena saya pakai body lotion yang bagus, Kayak nggak pernah pakai body lotion sampai sering dimarahin istri. Ya, tapi ini murni karena pencahayaan yang sudah diset dengan sedemikian rupa, ya. Lalu intensitas itu juga bicara tentang kecerahan atau brightness. Brightness adalah reaksi visual kita yang disebabkan dari sumber cahaya yang berinteraksi dengan objek ya, objek dan mata. Maka kecerahan atau brightness sangat bergantung pada intensitas sumber, jarak objek, dan juga sifat reflektif objek tersebut. Saya akan percepat lagi. Kita juga ngomong tentang cahaya itu adalah tentang posisi dan arah ya. Posisi dan arah. Arah dan posisi dari sebuah cahaya adalah sebuah hal yang penting untuk dipahami ya. Karena semua cahaya memiliki arah dan posisinya masing-masing. Jadi kalau kita di pagi hari, di siang hari, itu sudah anunya berbeda ya. Lalu ada candle dan lain-lain itu sebetulnya ada. Tapi mungkin bisa kita langsung praktekin aja ya Tom ya. Mau langsung dipraktekin atau setelah ini penerapan posisi dan arah. Oke, jadi kita akan langsung praktekin biar nanti kalian semua juga tahu ya. Lalu yang juga sangat penting di dalam namanya pencahayaannya itu adalah penerapan tentang posisi dan arah. Jadi penerapannya seperti apa? Di dalam cahaya itu selalu ada 3 hal pokoknya dulu. Yang pertama itu adalah key light, yang kedua adalah backlight, yang ketiga adalah fill light. Ya, kalau kita ngomong tentang key lights itu adalah pencahayaan yang posisinya paling diutamakan. Jadi cahaya utama yang akan menyentuh ke kita dulu. Ya. Pencahayaan ini bisa dari depan, bisa dari belakang, bisa dari samping. Key light ini nggak harus dari
satu arah ya. Key light ini bisa dari berbagai macam arah yang bisa nantinya kita gunakan untuk membentuk suatu emosi. Lalu kalau kita ngomong tentang backlight itu tentang pencahayaan yang diberikan dari belakang objek agar menghasilkan dampak 3 dimensi dan memisahkan objek dengan background-nya ya. Karena apa? Kalau kita waktu tembak cahaya hanya dari depan aja, yang akan terjadi apa? Kesannya kita itu akan nempel dengan si objek. Nah, ini sekarang ini dilihat ini. Ini background-nya ini backlight saya mati, ya kan? Kalau backlight saya mati, yang akan terjadi apa? Rambut saya kayaknya jadi satu ini sama tembok. Ya. Rambut saya jadi satu sama tembok, ya kan? Tapi begitu dinaikin, nah ini sudah ini ada backlight dan background light sebetulnya. Jadi ada 2 unsur. Itu nanti kita akan praktekin. Lalu yang namanya fill light itu akan berbicara tentang kalau kita ditembak dari satu arah, yang akan terjadi apa? Akan ada banyak shadows ya, shadows. Fill light itu yang akan digunakan untuk mengisi agar kesannya nggak horor sekali. Jadi dia tetap ada penerangannya, tetapi nggak over. Jadi karena kalau semuanya betul-betul di flat, semuanya disamain, yang akan terjadi apa? Bentuk kita pun juga akan hilang lagi. Karena semuanya flat ya. Tapi begitu kita kasih key lights, kita kasih fill light, kita kasih backlight, yang akan terjadi akan sangat bagus. Jadi contohnya seperti ini. Jadi ada yang 3-point lighting ya, itu ada key lights, fill light, backlight. Lalu kalau kita ngomong 4-point lightings ya, itu ada key light, fill light, backlight, dan juga background light ya. Ini basic-basic yang nantinya kalian bisa terapkan, dan ini akan sangat membantu membuat ibadah kalian looks very professional ya. Aku mungkin selesaiin dulu aja ya Tom ya. Ini jadi ini juga informasi yang sangat penting untuk nanti kalian juga tahu bahwa cahaya pun itu tuh merepresentasikan suatu rasa, suatu emosi ya. Kalau warna-warna kuning itu surprise atau kadang afraid ya, takut ya kan. Kalau begitu masuk ke yang namanya masuk ke yang namanya orange itu kecemasan, nervous ya kan. Kalau hijau itu tuh happy, happy, puas ya, konten, jadi aman, merasa aman. Kalau biru itu lebih sedih ya, jadi lebih ke ungu itu lebih agak kecewa, lalu nanti lebih ke belakang lagi disgusted itu muak ya kan. Jadi merah itu anger, jadi anger atau keberanian ya kan. Jadi atau marah. Jadi ini memberikan gambaran, akan membantu kita di dalam menciptakan moods, ambience, dan emotions ya. Jadi untuk kalian pun juga harus tahu. Mungkin kalau belakang saya diganti warnanya bukan biru gimana tuh? Jadi setiap warna itu akan memberikan yang namanya hijau ya kan. Kalau kondisi hijau, I am more happy. Ya. Kalau hitam, ini kalau marah, ini cuman baru dikasih siluet sedikit merah aja, kesannya saya udah lebih galak ini, Wah, saya udah kelihatan lebih galak ini saya, ya kan, Jadi warna pun itu bisa kita gunakan karena kembali lagi, ya kita harus membaca hati ya. Tapi mau membacanya apa ya, kita harus tahu tools-nya. Oke, lalu kalau kita ngomong lagi nih, slides.
arti warna secara kerohanian, bahkan ini ada ini ya. Ya, jadi bahkan di ayat-ayatnya ini ada ini. Thank you to Tommy ya, sahabat kita ini yang bahkan merangkum ini di ayat-ayatnya itu ada apa darah Yesus dari Wahyu peperangan dia. Kok waktu itu bukan Wahyu tapi waktu itu Tom. Tommy juga manusia, oke? Harap dimaafkan. Oke. Lalu ada apa kekudusan putih ya kan. Ada pink segala ini, bukan Blackpink loh ya ini ya. Kelembutan atau shalom itu ada warna itu ya. Jadi ada arti-arti warna secara rohani. Terus apa juga yang nggak kalah penting sebetulnya tentang yang namanya color temperatures and white balance. Ini sebetulnya ini yang akan menjadi dasar di setiap kita pengambilan ini yang akan mengkombinasikan apa yang ditangkap oleh kamera, apa yang cahaya apapun yang ada di ruangan tempat kita ada ya kan, untuk kita bisa memastikan bahwa yang dianggap oleh kamera putih itu ya putih. Nah, ini harus ada yang namanya kalibrasi. Kita mau coba langsung? Ya. Sebelum kita nanti masuk ke yang namanya sound system dan broadcast system. Bebas mau kemana? Di sini. Pakai. Wah, ini saya sekarang akan berjalan-jalan ini, ya. Dan saya menghilang dari ini memang saya bawa kamera. Saya bawa mikrofon ini. Ini pura-pura ya, teman, ha? Ini pura-pura aja ini, ya. Ini hanya pura-pura. Mungkin untuk kalibrasi cara kalibrasi white balance. Oops, sorry. Yes. Nih. Saya singkirin dulu. Nah, cara kalibrasi white balance bisa dari kamera dan juga dari pencahayaan. Jadi apa yang dilihat ya, putihnya dia harus putih. Karena di ruangan yang dengan adanya cahaya-cahaya yang lain, ya kan, white balance itu akan selalu berubah-ubah. Nah, yang Tommy lakukan sekarang ini dia adjusting agar putihnya saya bisa putih. Nah, ini harus kerjasama antara lighting dan kamera. Kalau dua-duanya berubah terus nggak akan ketemu. Karena aman? Ya. Kenapa? Nah, dan ini kalau white balance kita benar ya, pengaruhnya akan ke apa? Ke skin tone saya. Ya. Skin tone saya nih, sorry saya nih soalnya gosong ini ha. Karena kalau jadi apa namanya? Skin tone saya akan kebentuk ya. Jadi warna saya nggak pucat, ya kan? Warna saya nggak pucat, saya nggak kelihatan kayak orang habis sakit, ya kan? Karena kalau kita asal pakai lampu, yang kejadian apa? Kejadiannya kayak ini pendetanya ini habis mondok dari mana ya ini ya kayak orang sakit terus kalau terlalu putih ya kan. Tapi kalau memang kondisinya terlalu kuning ya kan. Waduh ini pendetanya sakit kuning ini. Ya itu sedikit tentang white balance. Nanti kalau kita mau bahas lebih dalam lagi, intinya kalau tim kita sih terbuka untuk nanti kalian konsultasi ke kita nggak masalah. Oke, apa lagi? Kenapa? Itu mungkin juga tadi kan kalian udah ngelihat kan bahwa bagaimana warna itu bisa membentuk ya. Dan Oke, nah. Tadi kita praktek untuk 3 point lightings di situ lagi. Aduh sorry, saya harus berjalan-jalan kembali. Ini si Tommy akan praktek untuk yang namanya 3 point lighting.
Mixer. Mixer video. Oke. Ini dengan keylight. Ini hanya keylight yang ada di depan, ya. Kalau dengan keylight, mungkin background-nya dimatiin dulu aja. Diturunin fadernya aja, Ban. Nah, ini dengan kondisi hanya keylights. Keylights ini yang ada di depan, ya. Lalu sekarang Tommy akan memberikan yang namanya backlight, ya. Kalau kita ngomong namanya backlight, yang tadi kesannya, lensanya ketutup. Ya, yang tadi kesannya itu, coba kalau dimatiin dulu, Tom. Nih, kalau hanya keylight, ya kan, saya masih kelihatan agak kurusan dikit. Tapi begitu backlight saya hidup, bentuk saya lebih kelihatan ini, beban berat, beban hidup saya memang berat, 90 kilo. Enggak lah, but I'm always happy. Ya, jadi kalau kalian lihat, ya kan, tadi ada keylights, lalu ada yang di belakang ini namanya backlights, ya kan. Bahkan backlights-nya ini sama Tommy dikasih flare sedikit ini. Jadi biar kesannya itu seperti ada bias tentang cahaya di situ. Lalu yang di sebelah sini sama Tommy ini ditambahin lagi yang namanya fill light. Kalau dengan kondisi fill light otomatis ini saya shadow-nya akan berkurang, ya. Jadi ini hal-hal yang nanti kalian bisa praktekin, ya. Kalian bisa praktekin dengan 3 dan dengan 4. Kalau 4 bisa dihidupin background-nya. Nah, udah kelihatan jauh lebih cantik ya. Cakep. Kalau saya cowok soalnya. Nah, yang saya maksud gambarnya, bukan orangnya, ya. Ya, jadi akan ada key lights, backlights, fill lights, and background light. Oke. Nanti kalian bisa praktekin sendiri di rumah masing-masing, tapi kalian harus pastiin bahwa key lights, background lights, and fill lights harus memiliki color temperature yang sama, ya. Kalau enggak nanti kesannya kayak Phantom of the Opera yang sininya putih, yang sininya agak hitam lah. Jadi warnanya akan belang-belang, ya. Jadi antara key light, backlight, and background light harus memiliki color temperature yang sama. Oke. Ini oke. Ya, sekarang saya kembali ke laptop. Nah, tadi kita udah ngelihat, ya, bagaimana kalian pun nantinya di rumah kalian akan mampu untuk creating, it's okay. Nanti kalian di rumah pun kalian akan mampu untuk creating tampilan yang profesional, ya. Yang, ya, kita ngomong represent kerajaan Allah gitu loh, ya. Ya, jangan yang asal-asalan. Nanti dikirain ini anak-anak Tuhan kok asal-asalan sih. Wah, jadi repot, ya. Oke. Nah, tadi kita udah lihat gambaran tentang emosi dan kita udah lihat gambaran tentang ini, dan mungkin Tommy mungkin bisa kasih tunjuk, ya. Atau mungkin saya lanjutin dulu aja ke sound system, ya. Baru nanti ke materi video. Langsung video dulu. Oke. Nah, oke, berarti ini sama Tommy mau dikasih gambaran dulu, ya. Gimana kita bisa membentuk, ya, saya ini cuman soundman, ya kan. Eben juga soundman, tapi gimana kita bisa membentuk suatu emosi dari cara kita melakukan kamera, melakukan lighting dan kita mix, ya. Jadi kita ada satu contoh sekitar 50 detik, ya, untuk kalian bisa ngelihat. Di gunung dan sedalamnya lembah, Engkau hadir. Nah, diulang. Engkau hadir di segala
Segala rupa keadaanku, Engkau hadir, Engkau hadir. Engkau berkata, jangan takut, sebab Engkau besertaku, Engkau hadir. Ya, itu. Jadi itu gambaran tentang gimana kita bisa memanfaatkan kamera, ya. Ren, gimana kalian bisa memanfaatkan, kena lagi kakimu. Jadi gimana kalian bisa memanfaatkan kamera, kalian memanfaatkan cahaya, ya, untuk kalian bisa membuat suatu penyembahan yang jauh lebih intimate, ya. Dan yang kita lakukan apa? Sesimpel mungkin. Kita nggak pakai macam-macam, kita cuma pakai ya kamera sama lighting, ya kan. Tapi gimana kalian bisa menciptakan itu? Dan saya percaya sih nanti setengah tahun ke depan saya ngelihat konten-konten kalian akan jauh lebih keren, oke? Oke. Lalu kita langsung lanjut ke masalah sound, oke? Kalau kita ngomong tentang sound system, ya. Ini kita ngomong tentang bedanya live sama live streaming sama tapping, ya. Karena kalau kita memang mau keluarin sesuatu ke konten broadcast, pasti yang pertama memang kita harus tahu kapasitasnya kita gimana, ya kan. Apakah kita kalau kita di live, ya, di live, kalau kita ngomong live stream itu berarti langsung yang kita lakukan gini langsung naik ke sana, atau mungkin kita mau live record atau mau live stream, ya. Karena kalau dengan kondisi tapping itu memiliki keterbatasan, kita harus spend lots of time again untuk melakukan yang namanya post production, ya. Kita kelebihannya kalau kita tapping itu kita bisa take berulang, ya. Tapi itu akan berat di beban memori untuk setiap kamera, karena di setiap kamera itu harus membutuhkan memori untuk menyimpan datanya dulu, ya. Lalu kita baik di live, kita namanya broadcast itu kita harus yang namanya memiliki ruang untuk mixing broadcast, itu harus, nggak boleh enggak. Karena apa? Trust me, it's not gonna work kalau kalian hanya mixing dengan kondisi kalian menggunakan front of house kalian, nggak akan jalan, ya. Dan mixing dengan headphone tuh nggak represent. Karena apa? Broadcast yang benar, standar broadcast yang benar, itu ini seperti yang di nomor 4. Kenapa sampai kita bukan hanya ruangnya, tapi kita harus memiliki monitor yang mampu untuk translate. Translate itu mengartikan, ya, atau cara mix kita, cara sound kita tuh harus bisa didengar dengan baik di low-fi system atau hi-fi system. Kalau kita ngomong low-fi system tuh HP kita, komputer kita, ya kan, tablet kita, TV kita, itu tuh namanya low-fi system, ya, low-fi system yang kualitasnya jelek. Tapi kalau kita ngomong tentang hi-fi itu ya sistem yang bagus, yang sistem stereo atau studio monitor atau memang high-end system, ya kan. Nah, karakter broadcast yang benar itu harus bisa translate baik itu untuk ke low-fi system maupun ke hi-fi system. Jangan hanya kita, yang penting aku pakai headphone aja. Begitu itu yang dengerin orang yang mungkin orangnya hobi audio, ya kan, orangnya dengerin, atau di mobil dia pasang audio bagus-bagus, dimasukin, didengerin, waduh suaranya nggak karuan, bakal langsung di-delete itu, filenya di-delete, nggak akan didengerin lagi, ya. Jadi kita harus benar-benar, namanya kita di broadcast tuh kita harus betul-betul mampu untuk membuat suatu konten yang bagus untuk ke lo-fi maupun ke hi-fi, ya. Juga kalau untuk live tapping itu kita harus memiliki tim post production yang kuat dan waktu yang jauh lebih lama. Sedangkan kalau kita di live record, ya, atau live stream langsung, itu kita harus persiapan kita harus super matang. Karena nggak boleh ada yang namanya kesalahan, iya kan. Jadi kalau kita ngomong persiapan harus super matang, koordinasi harus super kuat antara, karena trust me, it's not easy. Ini nggak gampang, ngelakuin seperti itu tuh nggak gampang. Jadi
kalian bisa bayangin waktu kamera tertentu ya kan dengan cahaya tertentu, lalu dari sini mau transisi ke siapa, anunya harus gimana. Wah, itu nggak gampang ya, nggak gampang. Tapi kelebihannya waktunya sangat cepat ya. Apalagi kalau kita memang memiliki mixer yang sudah memiliki kapasitas untuk tracking, untuk mixing dan untuk mastering ya. Karena namanya kita di broadcast itu harus ngelewatin satu proses yang namanya mastering ya. Kita harus melewati suatu proses yang namanya mastering karena it's huge, difference-nya itu huge. Itu nanti juga kalian bisa belajar di link-nya kita ya untuk ke arah sana. Lalu di live pun tapi juga sama, tetap harus memiliki ruangan mixing broadcast yang terpisah dan memiliki monitor yang mampu untuk translate ke lo-fi dan hi-fi system. Ya kalau kita ngomong tentang sound system. Nah, kalau nanti di dalam mixing masalah soundnya ini hal-hal yang nanti akan kalian bisa pelajari ya. Mixing philosophy for praise and worship ya. Ini lalu ada lagi cara kita mendengarkan ya, apakah critical listening itu kita mendengar dari kacamata siapa atau analytical listening ya, apakah kita memixing karena dengan rasa dan artinya ya. Lalu apa aja yang harus kita bentuk nanti di dalam suatu mix ya kan, sensasinya itu akan timbul dari apa aja. Nah, terus kalau kita ngomong untuk ke broadcast itu memiliki yang namanya standar yang memang harus dipatuhi ya. Jadi kalau kita lihat di sini platformnya itu ada banyak, ada Spotify, ada Apple Music, ada Apple Podcast, Amazon ya, nah Spotify Loud dan lain-lain. Dia memiliki yang namanya peak, true peak ya, lalu juga ada yang namanya loudness ya atau LUFS. Gini, kalau patokan kita itu hanya peak atau true peak, itu yang dibaca sama dia tuh hanya paling kerasnya itu seberapa sih? Nah, jangan sampai namanya kita itu termakan dengan yang namanya yang penting kalau masuk ke YouTube tuh yang keras. Keras tuh nggak berarti bahwa keras itu enak. Keras itu bukan berarti kalau keras itu enak. Yang lebih benar itu sebetulnya yang kita baca di LUFS-nya ya. LUFS itu namanya loudness unit relative to full scale. Jadi relative to ke 0. Dan cara bacanya itu harus loudness unit dan dynamic range ya. Kalau kita ngomong di peak -1, tetapi kondisinya kesannya kayak semuanya terkompres. Jadi nyanyi dari awal sampai akhir itu tuh kekerasannya kayaknya sama semua itu dia nggak punya range ya. Tommy mungkin bisa dilihatin di sini Tom. Di master, oke, di broadcast ini. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau yang kita lakukan sekarang ini, kita pastikan bahwa level yang kalian terima itu tuh bagus ya. Nah, itu ada di sini ya. Jadi levelnya itu keras ya. Levelnya ini sudah -7, -8 ya. Tapi kan kita ngomong ini untuk vokal ya. Vokal segitu tuh sudah keras ya. Kalau kita tadi ngomong tentang LUFS itu yang di atas ini. Nih, LUFS ya. LUFS itu loudness unit relative to full scale ya. Kondisi ini karena hanya digunakan untuk apa namanya? Untuk vokal, jadi loudness unitnya Nah, range ini yang memastikan bahwa rekaman kita atau suara kita tuh ada dinamiknya. Ada pelannya, ada kerasnya. Jadi enggak kesannya cuman keras saja ya. Jadi yang paling penting nanti di dalam kalian membaca konten yang akan dikirim ke broadcaster itu harus LUFS dan range-nya. Gitu ya. Oke, lalu yang terakhir itu tentang skema diagram online service ya. Yang akan dibutuhkan, biasanya akan dibutuhkan itu basicnya seperti ini ya. Jadi kita paling enggak mungkin kita punya dua kamera ya kan, 2 kamera plus nantinya kalau memang kalian ada input yang lain itu apa itu input komputer atau input kalian mau input komputer atau kalian input ini untuk combining mereka semua kalian butuh paling enggak ada satu yang namanya switcher atau video switcher ya. Video switcher itu yang akan
video switcher itu yang akan mampu untuk memilih mau kita mau source dari mana, mau source dari kamera atau mau source dari mau source dari laptop ya. Lalu dari situ dari video itu nanti kita akan kirim ke yang namanya PC untuk production ya. PC production itu di situ nanti kita akan olah apakah kita akan menggunakan engine dari OBS. OBS itu free ya, atau vMix ya. Dan dari situ nanti akan mampu untuk si PC production itu dia harus terkonek ke internet ya, agar si PC production itu selain dia menerima data gambar dari video switcher, dia juga akan menerima data suara dari mixer kita. Lebih baik menggunakan yang namanya digital mixer karena apa? Di digital mixer kita bisa mengirim data itu tidak melewati proses DAC ADC yang banyak, jadi bisa direct dari data to data, yaitu menggunakan yang namanya mau sound grid mau yang lain itu bisa. Jadi kualitasnya akan sangat terjaga, kualitasnya akan full ya, sehingga waktu kita upload ke baik itu YouTube, streamer, Facebook dan lain-lain itu kualitas suaranya udah sangat bagus, kualitas gambarnya udah sangat bagus. Jadi itu sedikit kalau hal-hal yang berhubungan dengan teknik itu sangat mudah untuk dipahami, dilihat aja udah langsung paham ya. Jadi saya nggak perlu jelasin banyak-banyak. Oke. Plus nanti kalau memang dari situ kita akan gunakan untuk record lagi ya. Jadi apa yang sudah kita mix dari audio dan suara kita gunakan untuk record lagi, kita bisa menggunakan additional PC atau speaker. Oke, kira-kira seperti itu. Cukup? Wow, kita kasih apresiasi dong buat Ko Andi, Pak Andi, Sutikno dan tim. Kita kasih tepuk tangan apresiat dong. Wow, tepuk tangan buat mereka. Banyak sekali ilmunya nih, bener. Ilmunya banyak banget dan saya percaya bahwa ini ilmu yang penting banget ya. Jangan dikira ini ilmu yang nggak penting. Ini ilmu yang sangat penting di zaman pandemi seperti ini. Ini ilmu yang sangat penting pakai banget. Dan kita harus kasih apresiasi. Kenapa kita harus kasih apresiasi? Karena Pak Andi dan tim setelah kita tadi malam Zoom yang kedua ya, selesai malam, mereka tuh melanjutkan sampai lembur loh. Iya, lemburnya mempersiapkan sampai pagi ini lagi, semuanya ya. Sampai jam 2:30 pagi. Jadi kita yuk berikan tepuk tangan dong, apresiasi buat mereka dong. Ya, thank you. Mereka kerja keras dengan luar biasa. Oke. Kita langsung aja ya. Masuk sesi pertanyaan. Q&A. Ini ada pertanyaan yang ditanyakan. Saya akan bertanya sehari-hari ya, karena memang waktu juga. Ya. Pak Andi, saya pengen bertanya bahwa gini, bagaimana dengan gereja atau komunitas yang memiliki sumber daya yang sangat minim? Bagaimana caranya membuat konten yang menarik, namun alat-alat dan manusianya terbatas? Oke. Gimana? Ya. Kembali lagi ya kita dengan 5 roti dan 2 ikan ya. Kita ya. Kalau kita bicara tentang SDM yang sangat minim, menurut saya itu kembali lagi pola pikirnya, responsnya harus dibetulin. Namanya kita mau melayani Tuhan, kita mau melayani Raja di atas segala raja, kita yang harus belajar. Kita harus belajar, kita harus empowering ourselves dari resources sebanyak mungkin ya, mau dari dengan ikut-ikut seperti ini pun ya dilihat. Tapi pertama dia harus punya pemahaman yang benar dulu bahwa dia itu bukan soundman, dia itu bukan lighting man, dia itu bukan kameraman, dia itu alat Tuhan untuk membajak jiwa. Itu mereka harus sadar dulu. Kalau mereka paham itu betul, mereka nggak akan main-main dengan apa yang mereka lakukan. Ya. Karena kalau mereka cuma menganggap itu sebagai suatu pekerjaan, mereka tidak melakukan satu tugas yang sangat mulia yang Tuhan berikan ke mereka, ya. Wah, itu sudah harus ditumpang tangan, harus ditengking dulu itu roh-roh yang nggak benarnya itu. Karena memang pertama mereka harus itu dulu. Tapi kalau kita ngomong karena gini, dari alat yang ada, kalau kita bisa memanfaatkan ya,
itu akan bisa menjadi sesuatu yang bagus. Makanya tadi saya bilang, kalau memang kita memiliki alat yang hanya terbatas, pastikan konten kita jangan terlalu ribet. Dibikin sesimpel mungkin. Sesimpel mungkin yang masih bisa terlihat bagus, masih bisa terdengar bagus dengan alat yang kita ada. Jangan kesannya kita hanya memiliki alat yang terbatas. Saya kapan hari saya pernah itu waktu saya, Pak, saya mau bikin live streaming, mau kualitasnya bagus, tapi saya cuma punya mixer 2 channel. Dengan full band. Waduh, ini tepok jidat, iya kan? Dia nggak adaptif. Dia kalau saya bilang itu namanya asal melakukan sesuatu. Dan kembali yang kita semua harus ingat bahwa apapun yang kita create itu hanya bisa creating dua macam respons ke jemaat. Yang satu kita menjadi berkat, yang kedua kita mengganggu jemaat sebetulnya. Nah sekarang tinggal kita mau melakukan yang mana. Nah jadi kalau memang kita punya alat yang sangat terbatas, pastikan kita creating sesuatu yang simple. Yang tadi saya bikin, yang tadi kita tunjukin, itu kan kita cuman very simple. Kita hanya dengan satu kamera, dengan satu kamera, iya kan? Tapi kalau kita nanti coba aja di rumah, pakai lampu teplok dulu kayak, mau pakai lampu apa, pakai senter yang ada, ya kan? Anak saya aja dengan keterbatasannya dia cuman pakai senter kecil, dipakai buat nyorotin mainannya dia ambil gambar. Oh bagus itu, ya kan? Tapi yang saya tunjukkan ini adalah caranya. Nanti mau alatnya seperti apa, ya kan? Banyak yang bisa diakal-akalin. Kalau sampai kita ngomong ya, contohnya pencahayaan, ya kan? Kita sorotnya kurang. Pakai sepeda motor aja, dinaikin dikit, dihidupin lampunya. Wah, itu bisa jadi creating satu efek yang unik itu, ya kan? Malah diketawain sama saya, sama orang lighting saya. Tapi noise. Ya, jadi tapi waktu kita menggunakan lighting yang ini juga harus dipastikan dia nggak flicker. Karena sekarang ini lampu-lampu yang murah-murah, ya satu dia nggak akan pernah bisa memberikan warna skin tone yang bagus. Yang kedua dia biasanya flicker. Kayak kita mesti sering lihat itu waktu kita ambil dari gambar kayak tik 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 lampunya tik 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 gitu. Padahal kalau kita ngelihat dengan mata kita nggak ngapa-ngapa. Tapi waktu waktu kita hidupin dia flicker. Kedip-kedip. Ya, nanti kadang mungkin bisa juga kita pakai cuman kayak lampu kamar tidur itu, ya kan? Bisa kita gunakan sebagai contoh mainan kayak gini, ya kan? Lalu banyak hal. Tapi satu hal sih ya yang Tuhan selalu berikan bagi setiap orang yang menyayangi Tuhan, itu Tuhan akan perlengkapi dengan hikmat dan ideas untuk bisa memberikan yang terbaik, walaupun segalanya terbatas. Wow. Oke. Berarti tidak ada alasan ya, tidak ada reason ya bahwa ada alasan. Dengan keterbatasan terus nggak bisa berbuat apapun ya. Enggak. Apapun yang ada, tapi kembali kita maksimalkan. Ternyata bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Tapi ada tiga hal. Pertanyaan lah. Ya sorry, tapi ada 3 hal ini yang kita memang semua harus tahu ya. 3 hal ini yang menjadi dasar dalam kita semua belajar. Ada yang ini harus balance antara yang namanya knowledge, experience, and passion. Ya, knowledge, experience, and passion. Waktu kita belajar sesuatu, ya kan? Kita belajar, wah ya ini oke, ini bagus ya, hasilnya bisa bagus ya, oke. Lalu kita coba experience. Waktu kita experience, kita tahu ternyata sulit sekali. Ternyata sulit sekali. Karena apa? Kita mau nggak mau kita harus sadar. Tadi dari awal saya sudah tekankan. Musuh kita di dalam pelayanan itu bukan siapa-siapa. Musuh kita di pelayanan itu tuh dunia. Standar dunia. Apalagi mata. Mata tuh dengan sangat mudah cuman 2 browser ditempelin gini langsung, oh ini jelek, ini bagus. Ya kan? Nah, jadi yang satu jelek, yang satu bagus. Nah, musuh kita itu standar dunia. Jadi waktu kita belajar knowledge-nya, waktu kita experience kita tahu ini sulit sekali. Tapi yang bisa
kalau memang kita cinta benar sama Tuhan, passion ini yang akan memastikan bahwa kita akan terus belajar, akan berusaha, trial error sampai dapat. Dan it's gonna take time, it's gonna take lots of teamwork and hard work together. Wow. Oke. Ya, ini ada pertanyaan lagi nih ke tentang setting kamera nih. Pak Andi ini ya. Kak, bagaimana setting kamera atau frame rate untuk objek moving di depan LED supaya objek tetap jelas dan LED tidak flicker? Sudah coba ikutin frame rate LED kurang lebih 50 Hz, tapi masih flicker. Ya. Thank you, terima kasih. Sebetulnya yang pertama kalau sampai flicker itu kemungkinan besar karena dari LED-nya dulu. LED kalau yang jelek, tadi saya sudah sempat singgung kan, LED kalau yang jelek, tempat kita ini semua LED. Lighting yang kita gunakan ini semua LED, very low power consumptions. Oh sorry, mungkin yang dimaksud dia LED moving di depan LED screen ya? Iya. Ya refresh rate-nya LED screen yang harus di-adjust agar dia bisa betul-betul kawin dengan kameranya. Jadi itu settingan dari prosesornya LED yang harus di-adjust agar dia nggak flicker. I see. Kalau yang sekarang ini apa LED yang kita ini bahkan dia sampai refresh rate-nya itu sampai 3.800. Wow. Jadi teknologinya sebetulnya udah ke sana sih. Oke. Ya. Yes. Ya, ini yang terakhir. Yes. Ya, habis ini kita akan foto bersama. Ya, secara teknis untuk live online service seperti ini menggunakan Zoom apa? Minimum requirements yang diperlukan supaya video dan narasumber tetap smooth. Apakah memang seharusnya memiliki cloud server sendiri baru bisa di seamless? Apakah aplikasi Zoom sudah cukup stabil untuk bisa hanya menggunakan internet lokal? Jika bisa tanpa cloud server, berapa Mbps minimum speednya supaya bisa seamless? Karena saya di rata-rata speed 20 Mbps masih sering mengalami warning unstable connection. Ada masukan? Ya, oke. Yang pertama sebetulnya kalau kita ngomong namanya kita mau bikin online service, kembali lagi kita mau punya konten sebagus apapun, tapi kalau kita menggunakan platform yang salah seperti IG maupun Zoom, ya hasilnya tetap jelek. Karena memang dia tidak didesain untuk itu. Ya. Dia nggak didesain untuk itu. Kita sudah coba di Zoom itu awal-awal Zoom, kita udah coba berbagai macam software untuk mengoptimalkan kualitas dari Zoom. Zoom itu kan bisa disetting bermacam-macam itu. Sampai dia bisa dibikin original sound, stereo sound itu kan. Tapi mau dikasih konten apapun tetap suaranya akan sangat terkompres karena memang dia Zoom itu bagus untuk sesuatu yang bersifat real time ya. Jadi kayak kita gini kan hampir nggak ada namanya delay. Itu namanya latency processing. Zoom sangat bagus di hal-hal seperti itu. Tapi kalau kita mau bikin konten untuk live worship, menurut saya jangan menggunakan yang namanya IG maupun Zoom. Karena tadi pagi pun waktu kita doa bersama jam 9 Pastor Albert. Cuman gitar, iya kan? Tadi worship leader kita main dengan gitar, suaranya gitarnya gimana? Hancur gak karu-karuan. Itu hanya single source gitar. Iya kan? Bisa bayangin kalau kita bikin online service di Zoom, itu bunuh diri. Jadi kembali lagi selalu berusaha untuk berikan yang terbaik, jangan asal menggunakan platform sembarangan. Harus pelajarin dulu sebelum betul-betul bisa ke online.